Demokrat mendukung. Kami telah mengusulkan itu. Nah, tapi Allah mudah-mudahan kita berjuang, sama-sama kita berjuang biar pemekaran untuk Batak Selatan terselesaikan agar terpenuhi syarat untuk kabupaten kemudiannya. Berhubungan tetap menyatukan sikap dan tetap menyampaikan usulan-usulan kita kepada DPR RI. DPR RI nanti merekomen ke DPR provinsi sehingga provinsi nanti membahas sampai ke gubernur. Makanya jalan kita insya Allah pada saat ini berkat adanya DPR kita yang 3 di kabupaten ini, insya Allah jalan kita telah kita nikmati pada saat ini di Batahan yang sekian lama cuman 3 kilometer sampai dalam jangka 3 tahun. Jadi alhamdulillah kita sekarang kayak bermimpi. Tadi malam aja aku sampai ke Batahan kayak mimpi seolah-olah bukan kampungku. Itu yang terjadi sekarang, Pak. Jadi alhamdulillah Bapak udah sampai di sini. Kami nanti akan menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat kami yang begitu banyak bermasalahan dengan perkebunan. Kebetulan jurusan Bapak ini di Komisi 2 sama kami pun di Komisi 2. Insya Allah nanti gaing bersambut. Mudah-mudahan kita sampaikan sama Bapak dan Bapak membawakan nanti ke sidang paripurna di Komisi 2. Permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan. Apalagi seperti Bapak Om Buah Hasibuan masih jabatan sampai ke September 2024. Jadi masih banyak perjuangan. Mudah-mudahan ke depannya kita bersama-sama bisa mendukung Bapak agar duduk lagi ke depannya bisa aspirasi kita sampaikan. Kalau seandainya kita harapkan DPR provinsi, tidak akan mungkin jalan kita sampai sekarang seperti ini. DPR kabupaten maksudnya. Tapi dengan komunikasi DPR kabupaten ke DPR provinsi sampai ke DPR pusat, insya Allah kita sekarang udah merdeka insya Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Om Buah Hasibuan karena hari ini Jumat dari kita tidak bisa panjang-panjang Pak gitu. Sekali lagi kami sampaikan Pak, seperti pantun kami Pak, pikiran ditanam cabai laut dari nampak dari Teluk Senatan, kiri kanan Pak tengok sawit, tapi masyarakat kami belum sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dia. Silahkan menyampaikan maksud dan tujuan. Kata sambutan sekaligus kunjungan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Permohonan Hasibuan kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu dalam acara silaturahim dan serap aspirasi pada pagi menjelang siang hari ini di Desa Sari Kenanga, Kecamatan Batahan, Mandailing Selatan ini. Salam dan salam kita sajukan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah lihatlah. Tapi di sini saya dengar tadi ada Ongku Sariful Alam Sam. Oh ini beda ini artinya ini. Nah, kalau di sini Ongku itu artinya opung ya. Ya, jadi saya juga opung, tapi saya belum opung Pak. Tapi nama saya Ongku. Kalau di daerah saya bukan itu artinya. Ya itu gelar kayak nama saja lah. Ya sebetulnya Tongku, kalau di Sumatera Barat Tuanku gitu ya. Nah, cuma dibuang T-nya jadi Ongku aja gitu. Nama saya Ongku Parmonangan Hasibuan. Saya lahir 65 tahun yang lalu. Jadi usia saya sekarang sudah 65 tahun, hampir lah, belum sempat. Tapi dikit lagi aja. Sudah kurang dari sebulan lagi lah, 65 tahun. Ya,
Saya asal dari Padang Lawas, asalnya Hasibuan dari Padang Lawas Pak, dari Hasibuan. Tapi ibu saya dari Tapanuli Selatan, dari Sipiro. Ibu saya marga Pane, ya. Ibu saya itu marga Siregar Tonga. Jadi saya orang Bali Pak, Batak asli. Jadi ayah saya Hasibuan, ibunya ayah saya Harahap. Jadi saya Hasibuan. Kalau di sini kan ikut ibu ya. Kalau kami ikut bapak Pak. Sebetulnya dalam badan saya ini lebih banyak orang Sipiro ini. Seharusnya saya orang Sipiro, tapi karena saya mengikut ayah, maka saya Hasibuan. Ya begitulah adat di daerah kami di Tapanuli Selatan atau Tapanuli bagian Tapanuli Selatan lah ya, Angkola ya. Saya menikah dengan Boru Mandailing, orang Petanopan, Boru Lubis. Ya, adik ipar saya juga masih ada yang tinggal di Panjambungan, punya toko di Panjambungan. Ya, kalau ada yang beli alat-alat tulis di Panjambungan, toko kemajuan di Pangkal Jembatan, nah itulah adik ipar saya salah satunya. Ya, jadi saya warga Tapanuli bagian selatan lah. Tapi memang belum ada hubungan keluarga dengan Batahan atau Batang Matan ya, atau daerah pantai barat ini ya. Siapa tahu suatu saat punya ada hubungan keluarga dari sini ya. Ya, kalau teman sih banyak di sini. Teman saya ada beberapa lah ya. Orang lain mungkin Bu itu juga kenal, Sangkut ya. Sangkut itu tetangga saya, ibunya dia orang sini ya, bapaknya orang Tionghoa ya asalnya ya, tapi udah menjadi orang sini lah dia. Ya, mungkin ada yang kenal ya, Pak Sahri dan sebagainya itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak saya batas mantai ini melalui CIS. Pakai anggaran daerah, bukan anggaran pusat. Pada saat yang sama saya melobi pemerintah pusat karena anggaran daerah itu tipis, tidak bisa seperti jalan yang sekarang lebar bagus, hot mix super kualitasnya bagus sekali. Saya waktu itu masih lapen, tetapi sudah aspal. Saya bangun langsung ke pantai barat itu, ya. Itu jembatannya masih jembatan kayu Pak, belum sanggup pakai jembatan yang bagus-bagus seperti sekarang. Maka saya lobby Menteri PU pada saat itu, ya alhamdulillah dibangunlah mulai jembatan itu. Dan alhamdulillah itu berlanjut terus sampai hari ini. Maka jalan pantai barat ini terus akan dilanjutkan. Dan ini ketika menterinya adalah Hatta Rajasa dan lanjut dengan Yusman SD, itu saya approach mereka bagaimana supaya kita membangun pelabuhan di pantai barat dan juga lapangan terbang di Mandailing Natal, ya, bersama dengan Pak Amru Daulay pada saat itu. Tujuannya adalah untuk membuka isolasi daripada daerah-daerah yang ada di pantai barat ini. Termasuk pada saat itu kami bersama Pak Amru mendesain atau merancang terbentuknya provinsi di Sumatera bagian Tapanuli bagian selatan ini, yang kami namakan Sumatera Tenggara. Untuk mewujudkan ini perlu pemekaran kabupaten. Maka ketika saya menjadi Bupati Tapanuli Selatan, saya memekarkan 2 kabupaten sekaligus, yaitu Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Kalau Padang Sidimpuan dan Mandailing Natal sudah dimekarkan sebelumnya, ya, 2001 dan 99 ya. Nah, kemudian 2007 kita mekarkanlah Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Berikutnya sebetulnya sudah kita usulkan itu adalah pantai barat ini bersama Pak Amru Daulay. Tadi Pak Sadiku bilang ketika bincang-bincang di dalam itu mungkin di akhir-akhir masa jabatan mungkin beliau setengah hati. Saya kenal baik almarhum, dia tidak setengah hati Pak. Itu benar-benar dia ingin membuka daerah ini. Tetapi sayangnya memang ada kejadian waktu itu yang membuat pemerintah pusat tanda kutip marah lah, katakan begitu, yaitu kejadian terbunuhnya Bapak Ketua DPRD Sumatera Utara Aziz Angkat karena demonstrasi panitia pemekaran Provinsi Tapanuli. Ya, ketika itu ya dibikinlah upaya moratorium pemekaran itu sampai dengan hari ini. Nah, 2 bulan yang lalu saya bertanya kepada Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, kapan pemekaran ini dibuka lagi? Ya, kita sudah banyak aspirasi nih, ya,
Karena pada saat itu kami baru saja selesai membahas pemekaran Papua. Mungkin Bapak Ibu tahu sendiri sekarang Papua tambah lagi 4 provinsi ya. Baru saja kita sahkan itu beberapa bulan lalu kita sahkan pembentukan provinsi Papua, 4 provinsi di Papua yang baru. Sekarang Papua itu menjadi 6 provinsi sekarang. Yang tadinya hanya 2, Papua dan Papua Barat, sekarang menjadi 6 provinsi. Ada Papua Tengah, ada Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat, Papua Barat Daya. Jadi ada 4 tambahannya. Nah, pada saat itu saya tanya kapan ini kita mau membuka lagi? Karena di Sumatera Utara kita punya agenda 3 provinsi baru, yaitu Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, dan Provinsi Sumatera Tenggara. Ini yang sudah kita masukkan usulannya ke DPR RI. Sudah lama dari tahun 2008. Itu kita solusikan. Saya bersama almarhum Pak Amru beserta Bupati Paranglawas Utara, Paranglawas dan Parangsinikuan pada saat Pak Zulkarnain Nasution, kami telah mendeklarasikan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara itu di Sipilok. Saya selaku tuan rumah pada saat itu, Pak Amru sebagai ketua panitianya, saya sebagai sekretarisnya. Tapi ya sayangnya memang itu termoratorium sampai sekarang. Ketika saya tanya sama menteri mengatakan kita sedang menyusun grand strategi. Apa itu grand strategi? Adalah strategi besar bagaimana Indonesia ini mau dibuat. Beberapa provinsi Indonesia ini mau kita bikin. Apakah kita ikut polanya Amerika mungkin sekitar 50 provinsi, atau kita ikut polanya Filipina atau Chile dan sebagainya yang provinsinya itu sampai 80-an, atau bagaimana? Dan ini yang belum disusun oleh pemerintah. Pemerintah berjanji akan membuat grand strategi itu, setelah itu akan dibuka moratorium. Nah, saya mengajukan kepada semua kawan-kawan, baik itu yang Provinsi Tapanuli, Provinsi Nias, Provinsi Sumatera Tenggara, dan juga kabupaten-kabupaten terkait, itu untuk mempersiapkan diri. Semua dokumennya sebisa mungkin sudah dipersiapkan. Tadi Pak Sariful bilang, tolong kami dibimbing bagaimana caranya mengusulkan pemekaran itu. Saya baru saja memberikan paparan di Batang Toru, karena masyarakat Batang Toru pun menginginkan adanya pemekaran kabupaten. Kira-kira 3 minggu lalu saya di sana atas undangan namanya Forum Komunikasi Masyarakat Batang Toru. Mereka ingin memekarkan kecamatan 6 kecamatan di situ untuk menjadi 1 kabupaten. Salah satu syarat itu yang belum mereka penuhi adalah harus 7 kecamatan. Itu salah satu ya. Itu kan ada syarat administratif, syarat fisik, syarat teknis. Syarat administratif itu yang tadi itu 7 kecamatan. Syarat yang lainnya itu tentunya adalah antara lain adalah penduduknya berapa, kemudian potensi ekonominya bagaimana, ya kemudian keberadaan apa saja di kabupaten itu, apakah sudah ada bank, apakah sudah ada pasar, apakah sudah ada perguruan tinggi, apakah sudah ada rumah sakit dan sebagainya, itu menjadi syarat-syarat. Saya tadi malam keliling, ada RSUD di sini kan, di Natal ya, ada RSUD, berarti rumah sakit sudah ada. Bank memang sudah sedikit, ada Bank Sumut, ada Bank BRI, mungkin di Batahan belum. Tadi Bapak bertanya, gimana caranya? Itu tinggal kita ngomongin sama ya, cabang-cabang yang di Batahan itu banyak uang yang beredar, kami bukalah cabang situ, itu bisa ya. Kemudian sekolah, saya nggak tahu apakah sudah ada di sini perguruan tinggi apa belum. Belum ya, itu akan membantu, tapi itu tidak mutlak. Karena dulu pun di Paranglawas dan Paranglawas Utara belum ada itu. Tapi rumah sakit sudah ada, kemudian kantor-kantor pemerintahan sudah ada, ya, fasilitas umum berupa lapangan olahraga dan seterusnya ada dan sebagainya. Nah itu merupakan syarat-syarat fisik. Tapi intinya adalah jalurnya ada 2, Bapak Ibu sekalian. Jalurnya ada 2, yaitu jalur pertama itu yang disebut dengan tadi itu dari bawah ke atas, ya. Ada jalur kedua dari atas ke bawah seperti Papua, ya. Kalau dari bawah ke atas itu atas usulan masyarakat, ya. Aspirasi namanya, aspirasi masyarakat dari daerah mengusulkan, mulai dari kepala desa berkumpul, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat berkumpul membuat semacam petisi atau usulan untuk membentuk kabupaten baru di Pantai Barat. Tapi saya yakin itu sudah selesai sebetulnya. Itu dulu sudah ada dokumennya. Mungkin tinggal kita perbaharui lagi, syarat-syarat teknisnya banyak yang sudah meningkat dibandingkan dulu.
Kalau dulu mungkin jalan kita masih belum baik, sekarang sudah lebih baik, itu mungkin bisa dimasukkan. Jadi tidak lagi perlu menggait lagi dari bawah. Kalau perlu diperbarui, ya mari kita perbarui aja, nggak apa-apa. Kalau perbarui kan tinggal rubah tanggal lah istilahnya, rubah data, itu kan harus ada tuh tanda tangan dari para tokoh masyarakat dan sebagainya. Ya. Kemudian ada persetujuan dari DPRD setempat. Nanti itu diusung ke DPRD, yang melalui Ibu Juwita dan kawan-kawan yang ada lintas partai di Partai Barat ini, itu saya dengar dari Ibu tadi ada 8 kan? Termasuk Barat Baik dan Liga Baik? Mana ini? 6 ya? Hanya 6 ya wakil dari sini? 8 kan? Ada 8 wakil rakyat dari sini kan, lintas partai, jangan hanya partai tertentu saja. Mungkin dari Golkar ada berapa orang, dari PDI ada berapa, dari Gerindra ada berapa, PKB ada berapa, ya Nasdem ada berapa, Demokrat ada berapa, PKS ada berapa. Nah itu mengusung di DPRD Madinah supaya mereka disetujui. Kalau itu disetujui, baru diminta persetujuan dari bupati. Ya, kalau saya jadi bupatinya saya pasti setuju. Kenapa? Karena mengurus daerah natal dari Payakumbuh itu nggak gampang. Ya, alasan saya dulu kenapa juga saya setuju pemekaran Paluta dan Palas. Kalau saya ke daerah itu, saya harus tidur di mes, nggak bisa bolak-balik. Ya, itu pelayanan kepada masyarakat itu susah. Masyarakat dari sana mau bikin KTP harus datang ke sini Puan, setengah mati. Sama dengan di sini. Kan, saya kira dari sini mau bikin KTP harus ke Dukcapil di Payakumbuh. Betapa susahnya hidup itu. Ya, mau bikin izin galian C, mau nambang nih Pak Yudi mau nambang. Dia bukan pengusaha ya. Tapi ada pengusaha yang mau bikin nambang pasir lah. Kalau tidak nambang pasir, mau urus galian C harus ke perizinan satu atap di Payakumbuh. Nah, pelayanan ke masyarakat kalau ada di Natal kan dekat. Nggak nyampe setengah jam udah nyampe. Ya, itu antara lain tujuan dari pemekaran itu supaya daerah ini pemekaran. Artinya kalau saya jadi bupati pasti saya setuju. Nah, saya yakin bupati sekarang pun mungkin setuju. Kalau tidak setuju, di lobi lah. Di lobi sambil ditekan. Di lobi dari bawah, ditekan dari atas. Cara ditekan dari atas, dari samping juga ada Juwita. Dari atas kita ada di DPR provinsi, ada di DPR RI. Bisa itu cara bupati. Ya. Nanti setelah disetujui bupati dan disetujui DPRD, dibawa ke provinsi. Nah, provinsi saya kira tidak susah. Kalau misalnya daerah sudah setuju, biasanya provinsi itu nggak susah. Kalau sudah sampai di DPR RI, itu tugas saya di Komisi 2. Ya. Saya perlu menjelaskan bahwa di sini saya disebut anggota DPR RI 2019-2024. Itu betul periodenya. Tapi saya baru duduk di DPR RI itu baru 11 bulan yang lalu. Ya, saya adalah pengganti antar waktu. Ya, dulu wakil kami adalah Joni Allen Marbun. Kalau bapak-bapak pernah tahu namanya, saya nggak tahu. Joni Allen Marbun itu, ya dulu saya cemburu juga. Saya ikut caleg 2 kali 2014-2019. Suara saya di Mandailing Natal mirip dengan suara Joni Allen di Mandailing Natal. Mana bingung saya. Nah, saya bilang ini kok dia bisa dapat suara. Karena suara saya di Tapanuli Utara sana cuma dapat 300, dia dapat 10.000, 15.000. Nah, tapi suara saya di Mandailing Natal cuma dapat 2.400, dia dapat 2.200. Gimana sih? Ketika saya menjadi bupati, saya buka inisiasi dari Batang Toru ke CIC sampai ke batas Mandailing Natal. Setelah itulah baru mulai terbuka. Nah, itu terus kita berkoordinasi terus ke pusat dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang jalan Partai Barat ini sudah mulai diteruskan, dilanjutkan, dan jalannya kualitasnya jauh lebih baik. Ada lagi yang sudah kita usulkan ke pusat yang belum terrealisasi sampai sekarang adalah pembangunan jalur kereta api. Ya, yang pertama lintas timur yang sudah existing sampai ke Labuan Batu, sekarang sedang diperpanjang sampai ke Kota Pinang, ke Labuan Batu Selatan, dan itu akan diteruskan. Usulan yang sudah pernah saya ajukan ke Kementerian Perhubungan pada saat itu Hatta Rajasa dan disambung oleh Yusman Saiful Jamal, itu adalah dari Kota Pinang nanti akan masuk ke Padang Lawas Utara, Padang Lawas Utara ke Padang Lawas sambung ke Riau, Riau terus ke selatan ke Lampung. Jalur yang kedua yang sudah saya masukkan usulannya pada saat itu adalah jalur barat. Itu mulai dari Aceh sampai ke daerah baru terus ke
daerah Sibolga ke daerah Tapanuli Selatan di Muara Ubu, kemudian ke daerah ini Natal, Pantai Barat, nyambung terus ke Sumatera Barat, terus ke Bengkulu sampai ke Lampung nantinya. Itu adalah sudah masuk dalam program nasional. Hanya saja belum jadi prioritas pada tahun ini kereta api itu. Kereta apinya masih di jalur timur dulu, tapi jalur jalan-jalannya sudah dimulai dari daerah itu. Bapak-bapak, sekali lagi saya bukan mengurusi infrastruktur. Komisi saya Komisi 2. Komisi 2 itu urusannya utamanya adalah pemerintah daerah. Jadi Pak Camat, Kepala Desa, Bupati, Gubernur, Menteri Dalam Negeri itu semua adalah urusan kami. Ya. Jadi kalau ada camat yang takut-takut datang ke tempat saya itu salah besar camat. Ya. Salah besar. Dia mau dapat perhatian nggak dari Komisi 2? Kalau nggak dapat perhatian dia salah sendiri, kan gitu. Ya. Kalau ada kepala desa yang takut-takut itu juga salah besar. Karena undang-undang desa sekarang sedang kami bahas. Masa jabatan kepala desa yang diminta 9 tahun itu sedang kami bahas. Ya, demikian juga para perangkat desa. Ya, anggaran desa pun itu kita sedang bahas. Ya, jadi kalau ada orang-orang kepala desa yang mengatakan, wah ini saya takut datang ke tempatnya kaum ini, nanti dituduh saya berpihak. Salah, saya tugas kok. Ya, saya berkampanye di sini, tugas saya di sini. Tugas sebagai anggota Komisi 2. Ya, itu. Ya. Antara lain yang sudah saya selesaikan di pusat itu antara lain adalah batas antara Madinah Tamsil yang belum beres. Itu antara lain. Batas Paduka Panas yang belum beres. Itu juga termasuk. Nah, sekarang batas-batas desa, saya yakin batas desa di sini juga masih ada persoalan. Ya kan? Nah, ini juga menjadi tugasnya Pak Camat dan Pak Bupati untuk menyelesaikan itu. Nah, kita kawal dari Komisi 2. Kemudian kementerian partner kami yang kedua adalah kementerian ATR BPN. Itu agraria dan badan pertanahan. Sekarang ada 4 program strategis nasional yang kita godok bersama-sama dengan ATR BPN. Yang pertama namanya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Itu adalah pensertifikatan lahan masyarakat secara gratis dibayar oleh pemerintah. Dulu namanya Prona. Saya tidak tahu apakah lahan ini sudah bersertifikat atau belum. Kalau belum, para kepala desa tolong ajukan ya di desa Anda, para kepala desa, ini tanah ini mau disertifikatkan, tanah desa seluruhnya masyarakat, jangan satu-satu. Kalau satu-satu nggak bisa, harus rame-rame seluruh desa patok semua, kemudian nanti ajukan ke kantor pertanahan tempat. Kantor pendalaman Daging Natal itu si ibu siapa namanya sekarang? Ibu. Nah itu saya udah pernah menyerahkan beberapa ibu sertifikat di Mandailing Natal. Ya. Nah ini desa-desa ini kalau bisa tolong sertifikatkan lahan masing-masing. Mumpung dibayar pemerintah. Ya, kita sudah ngetok anggaran 400 triliun Pak, nggak tanggung-tanggung untuk mensertifikatkan 14.600.000 petak tanah di seluruh Indonesia sampai tahun 2025. Jadi kalau Mandailing Natal tidak kebagian atau daerah Pantai Barat tidak kebagian, sayang sekali bisa. Ya, tolong disampaikan kepada para kepala desa, tolonglah sampaikan lagi. Kita uruslah sertifikasi lahan. Program kedua dari ATR BPN adalah penyelesaian sengketa lahan antara pemegang HGU dengan masyarakat. Banyak di sengketanya di seluruh Indonesia. Sumatera Utara super banyak karena perkebunannya banyak sekali. Umumnya perusahaan perkebunan ini banyak sekali perusahaan perkebunan yang HGU-nya cuma di sana 40 hektar, tetapi dia menanam lebih dari itu. Ambil lahan masyarakat, dia kan bersengketa, ada yang ganti rugi, tetapi ganti ruginya tidak tepat sasaran kepada orang lain. Nah ini sengketa ini banyak sekali. Sekarang saya sedang urus banyak, antara lain punya STA di Labuan Batu Selatan. Di sini juga ada kalau masalah kebunnya STA. Sumber Tani Agung, saya nggak tahu ya. Kemudian juga dari ANJ Agri juga ada. ANJ Agri juga ada di Tapanuli Selatan juga ada persoalan. Di Padang Lawas, di PT Kapindawa Sakti juga ada persoalan. Ya, demikian juga yang lain-lainnya. PT BAS, BMS, di sini Dalmal, di sini ada ya. Maldara pun, ya itu ada juga di sini. Di sana juga ada. Nah, ini juga Sagonauli, ya ada persoalan nggak? Nah, kalau ada persoalan, ini adalah bagian dari tugas
Komisi 2 bersama dengan DPR untuk menyelesaikan sengketa ini. Yang ketiga adalah yang disebut dengan redistribusi lahan. Ada lahan-lahan HBU yang tidak digarap, diterbengkalaikan. Itu kalau sudah melewati waktunya, maka itu diambil alih oleh negara lagi, diredistribusi kepada masyarakat. Itu namanya program redis. Ya. Yang keempat itu adalah mafia tanah. Mafia tanah ini banyak di seluruh Indonesia. Di Riau itu ada 2 juta hektar lahan yang terkait dengan mafia tanah. Ya. Di perkotaan maupun di pedesaan itu ada. Di Medan, di Kim, kawasan industri Medan, itu kemarin saya baru menerima aspirasi dari pengelola kawasan industri Medan. Tanah mereka diserobot oleh tanda kutip mafia tanah yang dicukupi oleh orang-orang tersebut. Nah ini yang 4 ini yang kita selesaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, kami adalah juga mengurusi kementerian apa namanya itu, reformasi birokrasi. Sekarang mungkin ada cerita honorer ya, pegawai honorer. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita dengan perjuangan sungguh-sungguh dari Partai Demokrat termasuk saya pribadi itu berhasil menyelamatkan 2,4 juta honorer di Indonesia yang tadinya akan diputus hubungan kerjanya bulan November ini, sekarang tidak jadi diputus, maka mereka akan diangkat menjadi ASN paling lambat Desember 2024 semuanya. Ya, alhamdulillah itu berhasil perjuangan kita kira-kira 2 minggu yang lalu. Ya, nah itu yang ketiga. Nah yang keempat adalah kepemiluan. Jadi kalau ada orang pemilu yang datang sini panwaslu dan sebagainya, wah ini Pak Upu kampanye di Bataan, itu salah ya, jangan salah. Nah, itu anda itu nggak ngerti tugas berarti. Ya, saya itu adalah mitra anda, justru membantu mensosialisasikan anda gitu ya. Nah itulah kira-kira tugas kami Pak. Kalau ada aspirasi dari kawan-kawan menyangkut keempat hal tersebut, tolong sampaikan kepada kami. Sebetulnya ada lagi yang lain, namanya ombudsman. Apa itu? Pelayanan publik. Kalau pemerintah, polisi kah, pemerintah kah, apakah yang tidak melayani publik dengan benar, itu harus diadukan kepada ombudsman. Ombudsman akan bicara dengan kami, nanti itu akan kita cari solusinya. Ya, ombudsman punya hak untuk merekomendasikan apa-apa saja, gitu ya. Nah kira-kira itu supaya pelayanan publik ini tidak. Mohon maaf ini hari Jumat, waktunya sangat terbatas, tapi saya mungkin kalau ada waktu mungkin 1, 2, 3 orang singkat cepat untuk menyampaikan aspirasi karena ini tugasnya adalah aspirasi serap. Ya, saya terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.